lagi anak-anak kelas 6E. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini Ibu Guru akan menjelaskan materi IPA ya. Baiklah anak-anak, Ibu di sini diawali dengan melanjutkan materi IPA yang kemarin ya, tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kalau ini ada manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dapat dijabarkan secara umum sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber oksigen, karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Lalu sebagai sumber makanan dan obat-obatan. Makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagai obat-obatan. Banyak sekali obat-obat herbal, bahkan obat-obat yang dari obat-obat kimia juga termasuk ada campuran dari tumbuhan. Lalu menjaga sumber air. Kenapa menjaga sumber air? Karena tanaman itu dia dapat menyerap air ya. Yang keempat, menjaga tanah dari bencana longsor dan banjir. Otomatis tanah itu ketika menyerap air bisa menampung air lebih banyak, tidak ada air yang terbuang, dan tanahnya juga akan lebih kuat dan kokoh. Makanya ketika ada musibah tanah longsor, itu berarti tanaman dan tumbuhannya itu sudah tidak ada ya, sudah ditebangi oleh ulah manusia juga. Penebangan hutan dan sebagainya itu mengakibatkan bencana longsor ya, bahkan bisa dapat terjadi bencana banjir. Selanjutnya sumber bahan sandang ya. Sumber bahan sandang itu artinya sumber bahan pakaian kita ya. Lalu yang terakhir, sumber bahan baku bangunan dan alat rumah tangga. Pastinya tumbuhan seperti kayu jati yang dimanfaatkan sebagai mebel ya, atau alat-alat rumah tangga lainnya yang dimanfaatkan untuk membuat peralatan dapur dan sebagainya. Tapi bagaimana kita memanfaatkan sebagai sumber bahan bangunan dan alat rumah tangga? Kita harus mengelolanya dengan baik. Jangan sampai kita mengambil hasil tanaman itu tanpa mengelolanya kembali. Ketika kalian sudah besar menjadi pengusaha yang sukses, mau menjadi eksportir nih, misalnya eksportir rotan ya. Rotan itu kan sebagai sumber hiasan di rumah atau sebagai peralatan rumah tangga ya, tapi harus diolah lagi dengan baik ya, dikembangbiakan dan dilestarikan dengan baik. Kita lanjut ya. Dan ini merupakan usaha yang dapat dilakukan manusia sebagai menjaga kelestarian tumbuhan ya. Usaha yang dapat dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian tumbuhan. Yang pertama, dibudidayakan dan dirawat dengan baik. Contohnya disiram dengan pupuk ya. Disiram dengan pupuk. Yang kedua, tidak merusak tanaman di sekitar. Misalnya kalian punya tanaman di rumah, dipelihara dengan baik ya. Terus diberi pupuk, disiram ya. Lalu mencegah kebakaran hutan dan melakukan reboisasi atau penanaman kembali ketika ada tanaman yang ingin diambil ya, dikelola, tapi kita juga harus tetap melakukan reboisasi atau penanaman kembali agar tumbuhan kita tetap menjaga keseimbangan yang ada di muka bumi ini. Lalu mendirikan cagar alam. Dan terakhir, melakukan pengawasan ketat terhadap hutan di Indonesia. Ini mungkin yang terakhir adalah lebih ke masyarakat sekitar hutan dan pemerintah serta pengelolanya. Jadi lebih ke petinggi-petinggi yang ada di negara ini ya, serta masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan tema 1 subtema 2 ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Kalau kemarin kalian minggu lalu belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, sekarang perkembangbiakan hewan ya. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya, itu tujuannya ya. Berikutnya cara perkembangbiakan hewan ya. Yang pertama ada bertelur atau disebut ovivar ya. Yang kedua melahirkan atau disebut juga vivipar.
Yang ketiga, bertelur kemudian melahirkan atau disebut dengan ovovivivar ya. Ini di kelas-kelas 3, kelas 4, kelas 5 sudah belajar. Jadi kita hanya mendalami materi ini ya. Ini seperti ada gambar ayam ya. Gambar ayam di sini sedang bertelur ya. Berarti ayam itu termasuk hewan ovivar karena berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya, hewan-hewan petelur memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya ya. Ini contohnya seperti burung, ikan, reptilia, dan katak. Jadi kalau misalnya ikan mah nggak dirami ya, tapi dia seperti disimpan di bagiannya. Lalu reptilia juga seperti itu, biasanya dikubur seperti contohnya itu kura-kura, penyu, dia bertelur itu dia menggali dulu ya. Menggali terus dia bertelur dan telurnya itu dikubur. Jadi tidak dirami, kecuali burung dan ayam ya. Nah, ini juga lele termasuk ikan ya. Ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur ya, yaitu embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Telur itu kalian udah tahu kan, telur nih tadi seperti yang digambarkan pada slide yang ada ayamnya itu telur ya. Tapi telur dari masing-masing hewan yang bertelur itu berbeda-beda ya. Kita lanjut. Nah, ini ada gambar kelinci ya. Kelinci itu hewan yang sangat lucu ya, yang sangat menggemaskan. Hewan-hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut. Nah, ini bedanya Bu, biasanya bilang itu bulu ya. Nah, bulu itu lebih tepatnya kepada bulu burung ya. Burung, ayam itu bulu. Tapi kalau misalnya kucing, kelinci, kambing itu dia memiliki rambut ya. Contohnya itu ada kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Nah, ini ya, ini salah satunya adalah hewan ikan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, embrio tumbuh di dalam tubuh atau di dalam rahim induknya seperti manusia ya. Manusia juga kan termasuk makhluk vivivar karena melahirkan. Jadi ibu, bunda, dan mama kalian itu melahirkan ya. Kalian itu dari sebuah embrio yang tumbuh di rahim ibu kalian. Makanya tidak boleh melawan orang tua, terutama ibu itu karena apa? Karena kalian lahir dan tumbuh di dalam rahim ibu kalian ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan yang disebut dengan ovovivivar. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri khusus. Ya. Ini di sini ada ikan hiu, kuda laut, dan platypus ya. Itu merupakan beberapa hewan yang dia itu bertelur dulu, tapi setelah itu melahirkan ya. Nah, ini juga ya, perkembangbiakan dengan cara bertelur kemudian melahirkan itu artinya embrio tumbuh di dalam telur ya, yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan ya. Kalian nanti coba di internet kalau penasaran cara perkembangbiakan paus ya. Jadi atau enggak cara berkembangbiakan ini ikan pari. Jadi dia tuh ntar bertelur dulu, disimpannya itu di dalam perutnya, di dalam perut si pari ini. Nah, di dalam perut itu ntar akan menetaslah anak-anak pari. Nah, setelah itu baru akan dilahirkan oleh induk pari. Seperti itu ya. Baiklah anak-anak, tadi cukup ya penjelasan materi hari ini mengenai pelajaran IPA, yaitu
pemanfaatan tumbuhan serta cara perkembangbiakan hewan ya. Semoga materinya bisa dipahami. Jika belum paham silakan tanyakan kepada ibu guru, lalu kalian kerjakan tugasnya. Nah, kemarin ada yang komen di YouTube ibu ya, katanya tugas terus. Nah, tugas kalian memang belajar dan mengerjakan tugas dengan baik karena kalian adalah seorang pelajar. Kalau kalian mau tidur itu bebas, terserah. Nggak mengerjakan juga ibu nggak rugi. Yang rugi adalah kalian karena untuk masa depan kalian. Oke? Tetap semangat anak-anak kelas 6E ya, yang ibu sayangi, ibu banggakan. Kalian anak-anak hebat, kalian anak-anak yang akan sukses di masa yang akan datang. Tidak boleh menyerah dan tidak boleh mengeluh ya. Selamat mengerjakan, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.